杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat keduanya tersenyum dan kekuatan spiritual yang luar biasa meledak dari tubuh mereka, melintasi batas ruang dan waktu, dan bertemu di pusat Pulau Bingjue. Yang Ke sepertinya melihat Suyan berdiri di depannya, sosok yang telah ada dalam pikirannya selama lebih dari 30 tahun. Akhirnya muncul kembali di hadapannya hari ini. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Suyan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Saat dia menjawab, hubungan spiritual antara keduanya menjadi semakin dekat. Secara bertahap mereka bergabung menjadi satu. Meskipun tidak ada komunikasi verbal, tetapi kedua belah pihak dapat dengan jelas melihat segala sesuatu tentang satu sama lain. Dan semua yang telah dialami satu sama lain selama bertahun-tahun, seolah-olah mereka telah mengalaminya sendiri. Di suatu lokasi di pulau bagian dalam, di ruang es Ranjunting yang sedang bermeditasi tiba-tiba mengerutkan kening. Seolah-olah dia menyadari sesuatu dan menatap kehampaan dengan tatapan bingung. Pada saat ini, kompas komunikasi di sampingnya tiba-tiba memancarkan gelombang pikiran ilahi. Ia mengambil kompas komunikasi itu. Setelah menuangkan pikiran ilahinya ke dalamnya, wajahnya menjadi gelap. Setelah menyadari informasi yang tersembunyi di dalamnya. Adik junior Yu benar-benar menemukan anak itu dan bahkan membawanya ke Pulau Bingjue. Jadi begitu ternyata bajingan kecil ini mengganggu pikiran Suyan. Sekarang bajingan kecil itu mencari kematian. Mata Ranjunting menunjukkan tatapan yang garang. Kekuatan jiwa ilahi yang sangat kuat tiba-tiba terciprat ke dalam kehampaan. Kekuatan itu melesat menuju suatu lokasi di Pulau Bingjue. Yang Ke yang sedang berkomunikasi dengan Suyan dalam roh tidak menyangka akan ada yang menyerangnya. Komunikasi roh berbeda dengan kekuatan kesadaran ilahi. Yang pertama, tidak memiliki kekuatan membunuh atau bertahan sama sekali. Sementara yang kedua dapat menyerang dan bertahan. Begitu kekuatan Ranjunting digunakan, Yang Ke merasa telepatinya dengan Suyan terputus secara tiba-tiba. Tak hanya itu, guncangan di benaknya juga membuat wajahnya pucat pasi. Dan ia hampir memuntahkan seteguk darah. Siapa itu? Yang Ke tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya sangat buruk rupa. Dia tentu saja bisa merasakan bahwa kekuatan yang memutus telepatinya dengan Suyan mengandung semacam niat membunuh. Seolah-olah tak peduli dengan hidup atau matinya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang lebih tinggi daripada orang biasa, dia pasti sudah terluka parah hanya dengan satu pukulan itu. Namun cedera pada kekuatan spiritual tak dapat disembuhkan dengan obat mujarab biasa. Pada saat ini, tatapan Yang Ke tiba-tiba menjadi dingin, tetapi tak lama kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang baru saja ia lakukan memang agak mendadak. Bagaimanapun, ini adalah Pulau Bingjue, markas lembah Bingxin. Dalam 10.000 tahun, dia adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di pulau terluar. Memang agak salah mengambil langkah gegabah seperti itu. Setelah memikirkannya, Yang Ke pun tenang dan berhenti peduli. Namun, kekuatan spiritual itu luar biasa dan kemungkinan besar berasal dari 5 tetua teratas lembah Bingxin. Setelah menderita kekalahan, dia tidak lagi bertindak gegabah. Bagaimanapun selalu ada kesempatan untuk bertemu Suyan lagi. Mengenai keselamatan Suyan, Yang Ke tidak khawatir. Lagi pula ia juga murid tetua agung lembah Bingxin. Siapapun tetua itu, ia tidak akan menggunakan kekerasan terhadap Suyan jika ia mengganggunya. Di ruang es Suyan, ia tiba-tiba membuka matanya, wajahnya pucat dan berbisik. Guru, ingatlah, keselamatan Anda di balik pintu tertutup.
Jika Anda melakukan hal yang sama lagi, tanpa bantuan orang lain, tetua ini akan secara pribadi mengambil kepala binatang kecil itu. Suara dingin Ran Yunting terdengar di telinga Suyan. Wajah Suyan menjadi semakin pucat dan ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia urungkan. Jaga diri Anda baik-baik. Ran Yunting tampak cukup kecewa dengan Suyan sekarang. Setelah mengatakan ini dengan dingin, dia tidak menanggapi. Di Istana Es, pertemuan Lembah Bingsin setelah setahun para pemimpin puncak lembah berkumpul kembali. Master Lembah, apakah ada hal penting yang membuat kita para saudari berkumpul kali ini? Tanya seorang tetua. Binglong tersenyum lembut dan mengangguk. Ada hal penting, tapi ini adalah peristiwa bahagia. Oh, peristiwa bahagia apa? Semua orang menjadi penasaran. Tetua Yu telah menemukan pemuda itu dan membawanya ke Pulau Bingjue. Binglong langsung ke intinya dan mengumumkan sambil tersenyum. Ketemu? Adik junior Yu benar-benar hebat. Anda bisa menemukan ini. Ini pantas disebut sebagai prestasi besar. Senang menemukannya, senang menemukannya. Sudah lebih dari setahun dan banyak murid di lembah telah terbunuh dan terluka. Sudah waktunya untuk mundur. Tapi Master Lembah, sudahkah Anda mencari tahu mengapa orang-orang Sekte Huayu mencarinya? Rahasia apa yang tersembunyi dalam dirinya sehingga Sekte Huayu begitu memperhatikannya? Saya juga tidak tahu. Tetua Yu, Anda yang membawanya kembali. Apa yang Anda temukan? Binglong menatap Yu Suiking, namun Yu Suiking menggelengkan kepalanya perlahan. Dalam perjalanan pulang, saya sempat mengisyaratkannya, tetapi anak itu tidak menjawab. Tapi dari pengamatan saya, dia bukan orang biasa. Kenapa Anda berkata begitu? Dia seharusnya seorang jenius di antara para jenius. Yan Chile dari Sekte Huayu tewas di tangannya. Apa? Yan Chile tewas di tangannya? Wajah Binglong berubah dan dia merutkan kening lalu berkata, bukankah mereka bilang orang ini hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat kedua dari alam kembali kekosongan? Ya, dia memang hanya di tingkat kedua, tetapi dia bisa bertarung lintas level. Jadi saya katakan dia jenius di antara para jenius. Lumayan. Binglong mengangguk. Jiang Xi juga tewas di tangannya. Ekspresi Yu Suiking aneh. Bertarung sendirian, dia terbunuh dalam 20 tarikan nafas. Jiang Xi? Tetua kelima Lembah Bingsin menyipitkan mata poniknya dan raut wajah yang luar biasa muncul. Iya, Jiang Xi. Bagaimana mungkin? Meskipun Jiang Xi tidak berasal dari sekte terkemuka dan selalu menyendiri, dia memiliki banyak petualangan di masa mudanya. Dan kekuatannya juga luar biasa. Dia bukan hanya seorang berada di alam kembali kekosongan tingkat 3 biasa. Saya dengar momentumnya juga telah mencapai kesuksesan besar. Dia salah satu kandidat di bintang Cilan yang berpeluang besar untuk naik ke alam raja kekosongan. Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh pemuda itu? Adik junior Yu, apakah Anda sedang bercanda? Bagaimana mungkin saya bercanda tentang hal seperti itu? Adik junior, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dan ada lebih dari selusin murid yang bisa bersaksi. Mata Yu Suiking dengan wajah serius. Para tetua Lembah Bingsin saling berpandangan kaget. Dan beberapa dari mereka menatap tetua kelima. Ingin mendengar pendapatnya. Di antara semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang pernah bertarung dengan Jiang Xi di masa lalu. Jadi wajar saja dia punya hak bicara. Dan tetua kelima tidak mengelak. Setelah hening sejenak, dia berkata, terakhir kali saya bertarung dengan Jiang Xi adalah 20 tahun yang lalu. Saya butuh seharian penuh untuk melukainya dengan serius. Tetapi saya gagal membunuhnya. Jika sekarang saya bertarung lagi dengannya, mungkin saya bukan lawannya. Di Lembah Bingsin kita hanya ada 3 tetua yang bisa menandingi Jiang Xi sendirian.
Setelah suara itu keluar, tiba-tiba suara menghirup udara dingin terdengar dan ekspresi para tetua sungguh luar biasa. Jelas tetua kelima sama sekali tidak melebih-lebihkan, tetapi hanya mengatakan fakta. Tetapi justru karena inilah hal itu membuat orang-orang merasa ngeri. Bukankah ini berarti kekuatan pribadi pemuda itu bisa berada di peringkat 3 teratas di antara kita? Dia hanya di tingkat kedua jika dia naik ke tingkat ketiga. Lebih dari itu, menghadapi dan membunuh itu berbeda. Dia mampu membunuh Jiangxi dan hanya butuh 20 tarikan nafas. Kekuatannya mungkin hanya bisa ditandingi oleh tetua agung. Ekspresi para tetua tiba-tiba meredup. Mereka sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini, karena bahkan jika tetua agung bertindak sendiri, dia mungkin tidak dapat mengambil nyawa Jiangxi, hanya dalam 20 tarikan nafas. Jadi mereka saling memandang dan ekspresi semua orang hanya terkejut. Sayang sekali, dia bukan seorang wanita. Binglong dengan lembut menggosok alisnya dan tersenyum pahit. Jika Yang Ke seorang wanita, Binglong pasti akan menyerapnya ke lembah Bingsin. Dengan segala cara, bakat seperti itu pasti memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk dipromosikan ke alam raja kekosongan di masa depan, daripada prajurit alam kembali kekosongan lainnya. Alasan mengapa lembah Bingsin bisa menjadi salah satu dari 2 kekuatan utama di bintang Cilan adalah karena ada alam raja kekosongan yang berkuasa. Jika ada satu lagi, ia akan mampu sepenuhnya menekan sekte Huayo, melampauinya dan menjadi sekte terbesar di bintang Cilan, menutupi langit dengan satu tangan. Tidak masalah jika bukan wanita, lagi pula murid-murid lembah Bingsin saya tidak menikah. Tidak bisakah kita mencari murid yang baik untuk menikah dengannya? Seorang tetua tersenyum dan menyarankan, ide ini bagus, tetapi orang-orang mungkin tidak setuju. Tetua lain yang duduk di sebelahnya menggelengkan kepalanya perlahan. Kekuatan dan kualifikasinya sangat luar biasa, dan dia tidak terlihat muda. Bagaimana mungkin tidak ada wanita yang mengikutinya? Mungkin ada banyak wanita yang bersedia mengikutinya. Wanita-wanita biasa-biasa saja itu, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan murid-murid elit lembah Bingsin saya? Beruntunglah dia bisa menikahi murid-murid elit lembah Bingsin saya. Itu tidak buruk. Sekelompok tetua berceloteh mengungkapkan pendapat mereka masing-masing, seolah-olah mereka tidak sabar mencari calon istri yang cocok untuk Yang Ke, agar mereka bisa mengikatnya ke kapal besar lembah Bingsin. Binglong terbatuk ringan dan berkata dengan ekspresi aneh, apakah kalian lupa bahwa orang-orang dari sekte Huayo juga sedang mencarinya? Lembah Bingsin saya mungkin tidak takut pada sekte Huayo saja, tapi Tuan Lohe dari bintang Cewek kemungkinan besar akan terlibat dalam masalah ini. Jika Tuan itu tidak senang, lembah Bingsin saya mungkin tidak akan mampu menahan amarahnya. Ekspresi para tetua berubah bersamaan dan mereka semua terdiam. Baiklah, saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Setidaknya saya ingin tahu apakah Tuan Lohe datang ke bintang Cilan karena dia, dan apa alasannya. Jika ini tidak ada hubungannya dengan dia, tidak akan terlambat bagi kita untuk mencari cara merekrutnya. Jika Tuan Lohe benar-benar datang karena dia, Binglong mendesah pelan, maka kita hanya bisa menyerahkannya sebagai ganti keselamatan lembah Bingsin. Tuan lembah memang bijaksana. Semua tetua setuju serempak dan tidak keberatan dengan keputusan ini. Karena meskipun kualifikasi dan potensi Yang Ke memang luar biasa, dia dapat bertarung lintas level dan kemungkinan besar akan dipromosikan ke level Raja Kekosongan di masa depan. Tapi itu hanyalah masa depan. Sekarang dia hanyalah seorang prajurit alam kembali kekosongan tingkat kedua. Jadi semua orang secara alami dapat membedakan antara ketakutan seorang master bintang raja kekosongan tingkat kedua dan masa depan yang indah namun ilusif. Ketika Tuan Lembah pergi menemuinya, tetua ini juga akan menemuinya.
suara Ran Junting tiba-tiba terdengar dari luar istana. Jadi semua orang menoleh dan melihat Tetua Agung Ran Junting berjalan ke arah mereka. Oh, Tetua Agung juga tertarik padanya. Binglong sedikit terkejut. Meskipun kekuatan Ran Junting tidak sebaik dirinya, perbedaan antara keduanya tidak terlalu signifikan. Sejak membawa Suyan kembali ke Pulau Bingcue lebih dari 30 tahun yang lalu, ia telah berkonsentrasi melatih murid ini dan tidak tertarik pada orang lain. Sekarang ia berinisiatif untuk bertemu Yang Ke, yang tentu saja mengejutkan Binglong. Tertarik, bakatnya luar biasa. Tetua ini tentu saja sangat tertarik. Ran Junting tersenyum lembut. Namun entah kenapa semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jadi mereka saling memandang dan semuanya tampak bingung. Pada saat yang sama, di suatu tempat ribuan mil jauhnya dari Pulau Bingcue, markas Sekte Huayo, yang setenar lembah Bingsin, terletak di tempat terbaik untuk berkultivasi di Bintang Cilan. Markasnya indah, dengan orang-orang yang luar biasa. Lingkungan yang indah dan energi spiritual yang melimpah. Sehingga para murid yang berlatih di sini meningkat dengan sangat cepat. Dua kekuatan utama di Bintang Cilan selalu berimbang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Huayo telah berhasil mendapatkan keunggulan dalam pertarungan melawan lembah Bingsin. Alasannya adalah rumor bahwa tetua tertinggi lembah Bingsin melakukan kesalahan dalam latihannya dan terluka. Dan tetua tertinggi secara alami adalah orang yang kuat di alam Raja Kekosongan. Meskipun dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda, tapi berita seperti itu dapat mempengaruhi moral lembah Bingsin. Jadi Sekte Huayo juga terus maju dalam beberapa tahun terakhir dan berniat untuk menekan lembah Bingsin. Di selatan markas Sekte Huayo terdapat beberapa gubuk di hutan bambu. Gubuk-gubuk ini dibangun sangat sederhana dan terlihat tidak mencolok. Gubuk-gubuk tersebut dikelilingi oleh pegunungan di belakangnya dan menghadap ke danau. Lokasinya bagus, ada bambu merah menyala di sekeliling gubuk. Saat ini, dua orang sedang duduk bersila di dermaga batu di depan gubuk. Ada papan catur di atas meja batu di tengah dan bidak catur putih bertarung tanpa henti. Di sebelah kiri adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut merah menyala. Ia tampak sangat tua, tetapi raut wajahnya hangat, seperti bayi yang baru lahir. Setiap gerakannya menunjukkan momentum yang luar biasa. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya bermahkota emas dan berjubah emas. 30 kaki dari mereka berdua, seorang pria anggun, lain berdiri di sana. Tak bergerak bak patung. Hanya ketika ia menatap mereka berdua, sesekali wajahnya menunjukkan jejak kerinduan. Pria tua berambut merah dan pria bermahkota emas itu masih bertarung. Papan catur istimewa itu seakan-akan memiliki suara pedang emas yang saling bertautan dan derap ribuan kuda yang menggetarkan jiwa. Pria tua berambut merah itu bermain catur dengan sangat cepat dan seringkali tanpa banyak berpikir. Posisi bidak catur berada di ujung jarinya. Sebaliknya, pria bermahkota emas itu seringkali mengerutkan kening dan berpikir keras, serta menempatkan bidak dengan sangat hati-hati. Di papan catur, aura hitam dan putih semakin jelas terlihat. Bidak hitam milik pria tua berambut merah itu lebih unggul dan mengelilingi bidak putih. Seiring berjalannya waktu, pria bermahkota emas itu semakin banyak berpikir dan ekspresinya pun semakin waspada. Namun pria tua berambut merah itu tidak mendesaknya, melainkan hanya memejamkan mata dan bermeditasi sambil menunggu. Pada saat tertentu, pria bermahkota emas itu tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, mengulurkan tangannya dan menjatuhkan bidak putih. Delima bidak putih itu pun terpecahkan bagai pohon mati yang hidup kembali. Sementara bidak hitam yang awalnya agresif tiba-tiba terpuruk. Mata pria tua berambut merah itu melebar dan wajahnya penuh keheranan. Setelah berpikir lama, ia perlahan menggelengkan kepala dan berkata dengan senyum masam. Keterampilan catur saudara Lohe memang telah meningkat pesat
dan saya bukan tandingan Anda. Pria bermahkota emas itu tersenyum tipis. Cihuo, bukan karena kemampuan catur saya yang lebih baik dari Anda, tetapi karena Anda terlalu tidak sabar. Niat dan tindakan Anda sudah tertulis di papan catur, jadi saya hanya perlu melawan langkah Anda. Lebih menarik untuk terus terang seperti ini. Pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya. Hidup ini singkat, kenapa Anda begitu banyak memikirkan ini dan itu? Ya, saya kalah dalam pertempuran ini. Terima kasih. Pria tua berambut merah itu menoleh dan melihat tak jauh, lalu melambaikan tangannya. Kemudian pria anggun yang berdiri 9 kaki darinya melangkah maju, berjalan di depan mereka berdua dan memberi hormat. Wei Qing memberi salam kepada tetua tertinggi dan memberi salam kepada senior Lohe. Lohe mengangguk pelan dan mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Pria anggun itu adalah Wei Qing, pemimpin sekte Huayo, dan statusnya tidak rendah. Meskipun Lohe adalah pemimpin bintang Cuewe, ia tidak boleh sombong. Terlebih lagi ia memiliki hubungan baik dengan Ciluho, tetua tertinggi sekte Huayo, dan Wei Qing adalah juniornya. Kenapa Anda di sini? Cihuo menatap Wei Qing. Kemudian Wei Qing berkata dengan hormat. Menjawab tetua tertinggi, masalah yang diceritakan senior Luo He kepada saya mungkin ada petunjuknya. Mata Luo He berkilat dan Cihuo berkata dengan ringan. Katakan pada saya. Beberapa waktu lalu seorang mata-mata melihat Yu Sui King, tetua ke-13 lembah Pingsin, membawa seorang pemuda melewati susunan ruang angkasa dan memasuki Pulau Pingcue. Meskipun lembah Pingsin dijaga ketat, mata-mata itu tidak melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Tetapi saya rasa dialah orang yang dicari senior Lohe. Setelah mengatakan itu, Wei Qing berdiri dengan hormat dan tidak berbicara lagi. Meskipun ia berada di posisi kedua setelah 1 orang dan di atas 10.000 orang di bintang Cilan. Dia tidak berani bertindak gegabah di depan Lohe dan Cihuo dan berperilaku sangat baik. Saudara Lohe, bagaimana menurut Anda? Cihuo menatap Lohe. Pulau Es adalah markas lembah Pingsin. Tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di sana selama 10.000 tahun. Mereka menetapkan seseorang di masa ini dan membiarkan mereka sangat menghargai orang ini. Dia mungkin orang yang saya cari. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan anak itu untuk melakukan sesuatu. Ya, mereka hanya ingin menunjukkan niat baik mereka kepada Anda, Saudara Lohe. Jika mungkin ingin Anda menjadi pembawa damai dan menyelesaikan krisis mereka saat ini. Cihuo memang keras dalam hidup, tetapi pikirannya sangat lincah. Lohe tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, Saudara Lohe, sekaranglah waktunya. Bisakah Anda memberitahu saya apa sebenarnya yang Anda cari dari anak itu? Apa yang pantas Anda perhatikan darinya? Tapi Cihuo ragu. Dia telah memikirkan pertanyaan ini dalam hatinya untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawabannya. Karena yang bisa membuat orang seperti Lohe peduli hanyalah rahasia menembus tingkat ketiga Raja Kekosongan. Atau harta rahasia tingkat atas Raja Kekosongan. Selain itu tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa disukai Lohe. Cihuo juga sangat peduli tentang itu. Namun setiap kali ia bertanya secara tidak langsung, Lohe tidak memberikan jawaban langsung. Yang membuat Cihuo tak berdaya. Bukankah sudah saya bilang, anak itu lulus ujian penjara darah dengan kultivasi tingkat kedua alam kembali kekosongan. Dia hanya bakat yang bagus dan hanya tidak punya penerus. Jadi saya ingin menerimanya sebagai murid dan mewarisi garis keturunan saya yang agung. Jawab Lohe sambil tersenyum. Jadi begitu, ini adalah berkah untuk anak itu. Ciluhuo tertawa dan menggenggam dengan nada meremehkan di hatinya. Jelas tidak mempercayainya.
Lohe sekarang berada di tingkat kedua Raja Kekosongan dan memiliki asal-usul bintang. Kemungkinan besar dia akan menembus tingkat ketiga di masa depan. Mengapa dia begitu bersemangat menerima murid dan mewariskan warisannya? Lagi pula, bahkan jika dia ingin menerima murid, dia tidak bisa mengerahkan begitu banyak pasukan. Jika seorang ahli Raja Kekosongan tingkat kedua menerima murid, pasti akan ada banyak jenius yang menerobos dan berlomba-lomba untuk menjadi muridnya. Jadi bagaimana mungkin orang Lohe mengejar orang lain dan memaksa mereka untuk menerimanya? Karena sehebat apapun seorang jenius, mustahil bagi Lohe untuk melakukan ini. Jadi pasti ada kemencurigakan. Karena Lembah Bingsin telah menemukan anak itu, saya akan pergi ke sana, kata Lohe sambil perlahan bangkit. Saya tidak akan pergi bersama Anda. Cihuo terkekeh. Lohe menatapnya dengan serius, mengangguk dan berkata, baiklah, formasi Bing Jue Lembah Bingsin cukup kuat. Dengan saudara Cihuo menemani, saya yakin perjalanan ini akan mudah. Jelas, dia tidak bermaksud menolak. Ngomong-ngomong, Weking minta anak Anda yang tak berguna itu untuk datang menemui saya, karena saya akan membawanya untuk menikmati pemandangan Pulau Bing Jue. Weking terkejut dan berkata dengan panik, anak itu, dia tahu orang seperti apa putranya. Sebagai putra tetua sekte, bakatnya tidak terlalu menonjol. Selama bertahun-tahun ia memiliki pil ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Persediaan sumber daya kultivasi yang beberapa kali lipat lebih banyak, dan ia sendiri telah mencerahkannya. Tetapi hingga hari ini dia baru saja mencapai level pertama, alam kembali kekosongan. Namun meskipun ia telah mencapai alam kembali kekosongan, tapi dia tidak dapat memadatkan momentumnya sendiri, apapun yang terjadi. Jadi dalam kehidupan ini putranya mungkin hanya memiliki ranah kultivasi level pertama, alam kembali kekosongan. Dan ia tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki alam kembali kekosongan. Dengan kata lain, dia hanya lebih baik daripada prajurit alam Raja Suci. Dan siapapun prajurit alam kembali kekosongan yang telah memadatkan medan momentum dapat dengan mudah mengalahkannya. Sebelum tetua tertinggi selalu tidak menyukai Wei Feng, berpikir bahwa ia telah merusak reputasi sekte dan bahkan pernah menamparnya dan melukainya dengan serius. Tetapi hari ini, mengapa tetua tertinggi melakukan ini dan benar-benar membawanya ke Pulau Bing Jue? Apa yang Anda bicarakan? Pergi saja jika saya menyuruh Anda, karena saya tidak akan membunuhnya. Cihuo kesal dan melihat Weking ragu-ragu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Iya, sececah ketakutan melintas di wajah Weking dan ia segera mundur. Lohe merutkan kening dan menatap Cihuo, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Pulau Bing Jue bukanlah tempat biasa. Meskipun Lohe adalah raja kekosongan tingkat kedua, ia juga sangat takut dengan formasi Bing Jue. Tapi dia dan Cihuo sudah cukup untuk perjalanan ini. Jadi untuk apa membawa seorang junior? Dan ia adalah junior yang sangat tidak disukai Cihuo. Sambil merutkan kening dan berpikir sejenak, Lohe tiba-tiba menyadari sesuatu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Cihuo tertawa dan berkata, Saudara Lohe, kali ini izinkan saya menindas Anda. Sekali ini saja, tapi jangan berlebihan. Luoli cukup kuat. Jika Anda benar-benar memaksakan hingga batasnya dan mengaktifkan formasi es, Anda dan saya akan sangat menderita. Saya tahu ini, Saudara Lohe, jangan khawatir. Tak lama kemudian, Weking kembali bersama seorang pemuda. Pemuda itu tampak tampan tetapi hidungnya yang bengkok dan rongga matanya yang gelap jelas merusak ketampanannya secara keseluruhan. Dia juga tampak lemah dan kecanduan alkohol. Sesampainya di sana pemuda itu gemetar. Wajahnya pucat dan ia terus menelan ludah. Matanya dipenuhi ketakutan saat menatap Cihuo. Meskipun dia telah mencapai alam kembali kekosongan, tapi dia seperti orang biasa yang tak berdaya.
Ia bersembunyi di belakang Wei Qing dan mencari perlindungan. Tak berani menghadapi keagungan Cihuo. Pada saat ini Cihuo meliriknya dan mendengus dingin. Namun rasa jijik dan kehinaannya terlihat jelas. Tetua tertinggi, saya membawa Feng Er, kata Wei Qing dengan nada getir. Baiklah, Anda boleh pergi. Cihuo melambaikan tangannya dan Wei Qing. Yang membuat Wei Qing membuka mulutnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan. Ia hanya menghela nafas, menatap putranya, menggelengkan kepala perlahan lalu bergegas pergi. Wei Feng langsung panik, menatap punggung ayahnya dan menangis. Ayah, diam, kata Cihuo. Wei Feng terkejut dan hampir jatuh ke tanah sambil kentut. Ia menoleh ngeri dan menatap Cihuo, wajahnya sangat pucat. Ia tidak mengerti mengapa tetua tertinggi memanggilnya. Ia memiliki status istimewa Sekte Huayo dan bisa melakukan apapun yang diinginkannya dengan kekuatan dan wewenang ayahnya. Tetapi di hadapan tetua tertinggi dia bukan apa-apa. Jika tetua tertinggi ingin membunuhnya, bahkan ayahnya pun tak bisa menghentikannya. Tetua tertinggi, saya telah berlatih retret di sekte akhir-akhir ini dan saya tidak melakukan kesalahan apapun. Semohon jangan bunuh saya. Wei Feng tiba-tiba menangis terseduh-seduh, berlutut di tanah dengan suara plop, dan tergagap berteriak sambil bersujud dengan keras, membenturkan kepalanya ke tanah. Namun rasa jijik dan jijik di mata Cihuo semakin kuat. Lohe di samping menggelengkan kepalanya perlahan dan bertahan kening. Wei Qing adalah pilar Sekte Huayo di masa depan, tapi mengapa putranya begitu? Seorang ibu yang penyayang seringkali memanjakan putranya. Cihuo mendengus dingin. Ia menatap Wei Feng dengan mata marah. Kemudian dia berteriak, berdirilah. Jelas Wei Feng tak berani mengabaikannya dan buru-buru bangkit tetapi masih membungkuk. Ia tak bisa menahan air matanya dan memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Berdiri tegak, dasar tak berguna. Cihuo dipenuhi amarah. Ia melangkah maju dan menampar pipi Wei Feng 2 kali. Dengan 2 suara nyaring, Wei Feng merasa wajahnya dipukuli dan mati rasa. Lagi pula Cihuo adalah orang kuat di alam kembali kekosongan. Bahkan jika ia tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya 2 tamparan biasa saja, itu sudah cukup untuk menghancurkan Wei Feng. Berkeping-keping. Untungnya Wei Feng masih berguna bagi Cihuo. Jadi mustahil baginya untuk membunuhnya di sini. Sambil mencengkeram leher Wei Feng seperti ayam, Cihuo berkata dengan dingin. Keberuntungan Anda ada di sini. Apa Anda tidak tertarik pada seorang murid perempuan Lembah Bingxin? Saya akan membawa Anda ke Pulau Bingcue untuk melamarnya. Hah? Wei Feng tertegun dan menatap Cihuo dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka tetua tertinggi memanggilnya untuk urusan ini. Setelah ragu sejenak, Wei Feng sangat gembira dan bertanya dengan cemas. Tetua, apa Anda serius? Wajah Suyan yang lembut seperti patung es tiba-tiba terlintas di depan matanya, membuat Wei Feng merasa panas. Apakah saya akan bercanda dengan Anda? Cihuo menyeringai. Tapi bagaimana jika Lembah Bingxin tidak memberikannya? Tanya Wei Feng. Tidak bisa tidak memberikannya pada saya. Bagaimanapun juga Anda adalah putra pemimpin Sekte Huayo. Anda memiliki status yang luar biasa. Merupakan berkah bagi mereka untuk jatuh cinta pada seorang murid perempuan Lembah Bingxin. Jadi mereka harus memberikannya pada saya. Benar sekali. Kegembiraan Wei Feng benar-benar menutupi rasa takutnya pada Cihuo. Ia mengangguk berulang kali dan mulai membayangkan pemandangan indah setelah mendapatkan Suyan. Ia tampak bodoh dan tertawa terbahak-bahak. Lohe memperhatikan dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tentu tahu mengapa Cihuo melakukan ini. Itu tidak lebih dari menggunakan ini untuk menekan Lembah Bingxin dan membuat Lembah Bingxin menyerah. Cihuo juga ingin menggunakan kekuatannya, jadi ia mengatakan sebelumnya bahwa ia ingin memanfaatkannya. Namun Lohe tidak peduli.
Pertarungan di Bintang Cilang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia datang ke sini hanya untuk Yangke, karena Cihuo ingin menggunakan kulit harimaunya sebagai panji. Mana biarkan saja, dan dia tidak bisa menghentikan Cihuo minum sup jika ia sendiri yang makan daging. Selama Cihuo tidak menyelidiki alasan sebenarnya mengapa ia mencari Yangke, semuanya akan baik-baik saja. Sudah Lohe, ayo pergi. Cihuo memegang Wei Feng dengan satu tangan dan memanggil Lohe. Lohe mengangguk dan keduanya langsung berubah menjadi aliran cahaya menghilang dari tempat itu dan langsung menuju Pulau Bingcue yang berjarak ribuan mil. Di Pulau Bingcue, pulau terluar, Yangke sedang bermeditasi dan beristirahat di loteng, berpikir keras tentang bagaimana cara bertemu Suyan. Namun mustahil baginya untuk menginjakkan kaki di pulau dalam. Jika ingin bertemu si cantik, Suyan harus datang ke pulau terluar. Namun Yangke menyadari bahwa Suyan tidak pernah datang menemuinya. Nafasnya terlalu tertahan di suatu tempat di pulau dalam. Apakah ia sedang berada di atas saat kritis dalam kultivasinya dan tidak nyaman baginya untuk bergerak? Yangke bingung. Jika ia belum mencapai saat kritis dalam kultivasinya, Suyan tetap akan datang menemuinya. Jelas, Yangke tidak dapat membayangkan bahwa Suyan tidak sedang berada di saat kritis dalam kultivasinya, melainkan sedang dikurung di rumah oleh Ran Yunting. Namun karena ia telah tiba di Pulau Bingcue dan tahu bahwa Suyan berada ratusan mil jauhnya darinya, Yangke tidak terburu-buru, karena akan selalu ada waktu untuk bertemu. Setelah komunikasi mentalnya terakhir kali terputus, Yangke tidak berani berkomunikasi dengan Suyan secara gegabah. Bagaimanapun ia adalah tamu dan Suyan berada di pulau bagian dalam. Jika ia bertindak gegabah akan lebih banyak masalah daripada keuntungan. Jadi ia menunggu dengan sabar kesempatan yang tepat. Pada hari kedua, Yangke sedang bermeditasi dan tiba-tiba membuka matanya. Seberkas cahaya melintas di matanya dan ia berkata dengan lantang, "Saya tidak tahu senior mana yang datang berkunjung. Maaf, saya tidak menyambut Anda." Sebuah suara lembut datang dari luar pintu. "Saya adalah penguasa lembah Bingxin." Mata Yangke berkilat terkejut, meskipun ia tahu akan ada petinggi lembah Bingxin yang datang menemuinya dalam beberapa hari ke depan. Ia tidak menyangka bahwa orang yang datang ternyata adalah penguasa lembah Bingxin. Sebelumnya, Yangke juga mendengar Qingya menyebutkannya. Ia adalah guru pertama di bawah Loli, tetua tertinggi lembah Bingxin, dan orang yang memiliki harapan terbesar yang dipromosikan ke alam raja kekosongan, sehingga lembah Bingxin begitu menghargainya. Sambil melambaikan tangan dan membuka pintu utama, Yangke tampak serius dan berdiri untuk menyambutnya. Kemudian dua wanita masuk dari luar pintu. Keduanya adalah wanita cantik parubaya. Wanita yang berjalan di depan memiliki senyum lembut dan penampilan yang bermartabat. Setiap gerakannya elegan. Wanita yang mengikuti di belakangnya memiliki ekspresi dingin. Ketika dia melihat Yangke untuk pertama kalinya, dia memiliki permusuhan yang tak terjelaskan. Jadi Yangke merutkan kening, bertanya-tanya mengapa wanita ini memiliki prasangka buruk terhadapnya. Binglong melangkah maju dan berhenti 3 kaki di depan Yangke. Ia mengamatinya dari atas ke bawah, kemudian dia berkata dengan lembut, "Apakah Anda Yangke?" "Iya." "Perkenalkan, senior Binglong." Yangke mengepakkan tinjunya. Binglong mengangguk lembut. "Benar saja, Anda memang naga di antara manusia dengan aura yang dalam. Pantas saja Anda mampu membunuh Jiangxi dan Yan Qingle terakhir kali. Dan saya ingin berterima kasih atas nama adik junior Yu atas bantuan Anda." Yangke menggelengkan kepala dan berkata, "Saya hanya melindungi diri sendiri. Master Lembah, Anda terlalu sopan." Setelah itu ia menatap wanita cantik di belakang Binglong dengan curiga dan berkata, "Siapa ini?" "Ini adalah tetua agung lembah Bingxin saya, Binglong." Memperkenalkan, Yangke mengangkat alisnya dan menyadari bahwa wanita cantik yang mengikuti Binglong sebenarnya adalah guru Suyan. Dan dilihat dari auranya,
Dialah yang mengganggu komunikasi spiritualnya dan Suyan kemarin. Hanya saja dia tampaknya memiliki prasangka dan permusuhan yang mendalam terhadapnya. Mungkinkah dia tahu sesuatu? Yang diam dan merutkan kening dan memikirkan hal ini dalam hati. Yang mengepalkan tinjunya lagi dan berkata, "Jadi Tetua Agung, maafkan saya." Ran Yunting mendengus dingin dan tidak bermaksud memperhatikan Yangke. Mata Binglong berkilat terkejut. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Tetua Agung dan buru-buru mencoba meredakan suasana. Jadi dia berkata, "Tetua Agung dan saya datang tanpa diundang. Tolong jangan tersinggung, adik kecil." "Tuan Lembah, Anda bercanda. Ini Pulau Bingjue dan saya hanya tamu. Ini salah saya karena tidak berinisiatif menyambut Anda." Mata Binglong berkilat penuh pujian. Ia mendapati Yangke tidak hanya memiliki kultivasi yang baik, tetapi juga memiliki sikap yang rendah hati. Ini berbeda dari kebanyakan pemimpin generasi muda. Kebanyakan dari mereka yang disebut talenta muda itu sombong, bertindak arogan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka berharap kata jenius terukir di dahi mereka, dan mereka tidak memiliki kebajikan menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Jadi kesan pertama Binglong terhadap Yangke masih baik. Saat ini, Binglong dan Ran Yunting mempersilahkan duduk, dan para murid perempuan Lembah Bingsin menyajikan teh. Yangke tidak tahu mengapa mereka datang kali ini, dan ia tidak bisa bicara gegabah. Jadi ia hanya bisa duduk di sana dan minum teh. Ran Yunting terus menatap Yangke sejak ia duduk, seolah ingin melihat jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya dengan tatapan tajam. Untungnya Binglong berbaik hati dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak relevan kepada Yangke, yang membuat suasana jauh lebih santai. Setelah minum teh, Binglong tiba-tiba berkata, "Saudara Yang, Anda bukan seorang prajurit dari Bintang Cilan, kan?" Yangke tahu bahwa ia mencoba mencari informasi tentangnya, tetapi ia tidak bermaksud menyembunyikannya. Jadi ia mengangguk dan berkata, "Ya, saya bukan dari Bintang Cilan." "Dari mana saudara Yang berasal?" "Kampung halaman saya adalah Benua Tongsuan." "Benua Tongsuan?" Binglong merutkan kening, jelas ia belum pernah mendengarnya. Sebaliknya Ran Yunting menyipitkan matanya dan kilatan cahaya melintas di matanya. Binglong belum pernah mendengar tentang Benua Tongsuan, tetapi dia pernah, karena Suyan berasal dari Benua Tongsuan. Dan orang ini memang bajingan, dia menghancurkan kepolosan Suyan dan mencegahnya mencapai puncak seni bela diri. Jadi dia membuat samar terpancar. Meskipun sangat kecil, Binglong bisa merasakannya. Dia menatap Ran Yunting dengan curiga dan mendapati Yangke tampaknya tidak menyadarinya. Jadi dia tidak menunjukkannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya saya kurang tahu. Saya belum pernah mendengar tentang benua ini." "Sejujurnya senior, kampung halaman saya sangat tandus. Itu bukan apa-apa di wilayah Bintang yang luas. Jadi wajar jika Anda belum pernah mendengarnya." Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.